Masalah pertama adalah berapa hari orang masih dikatakan musafir. Berapa hari masih bisa dikatakan musafir? Pendapat pertama, ada ulama yang berpendapat berapa lama pun selama tidak berniat mukim. Pendapat yang kedua mengatakan kalau kurang dari 4 hari. Maksudnya 0 sampai 4 hari gitu. 0 hari ini maksudnya ya bisa jadi cuman ternyata pergi ke Jakarta cuma 5 jam habis itu balik lagi. Berarti kan tidak nyampe sehari toh. Jadi 0 hari sampai 4 hari. Safar cuman sebentar ke Jakarta, meeting, kemudian balik lagi ke Balikpapan. Kalau lebih dari 4 hari, maka bukan musafir lagi. Misal ada orang Sulawesi datang ke Balikpapan, dia sudah berencana dia akan tinggal di Balikpapan misalnya 7 hari. Apakah dia bisa dikatakan musafir dan selama di Balikpapan itu kosor? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Kalau mengikuti pendapat pertama berarti boleh. Kenapa? Karena masih bisa dikatakan musafir. Kenapa? Ya karena berapa lama pun selama tidak ada niat mukim berarti dia masih bisa kosor. Kalau ikuti pendapat yang kedua, karena dia sudah tinggal di sini berencana 7 hari, ya berarti sudah lebih dari 4 hari. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, berarti dia bukan musafir. Kalau bukan musafir, berarti tidak boleh kosor. Nah, kita bahas ini dulu, yang mana yang benar. Saya langsung saja, saya lebih mengikuti pendapat yang pertama ini. Pendapat ini insya Allah lebih rajih dari apa yang saya ketahui. Tapi ini juga dengan pendapat yang kedua ini, toleransi, saling toleransi. Kami kalau daurah masyayikh, daurah syekh gitu ya, para masyayikh rata-rata mereka mengikuti pendapat kedua. Jadi kalau kita sedang misalnya waktu sholat zuhur, kita daurah di Batu, Malang, jelas orang-orang Batu tidak mungkin kosor. Maka ustadz-ustadz yang asli Batu, maka mereka tidak kosor. Masalahnya adalah orang-orang luar Batu. Masyayikh kami tidak pernah lihat mereka ikut jamak qasar. Mereka paling banter ikut sholat zuhur 4 rakaat. Setelah itu mereka ba'diyah zuhur. Adapun sebagian asatidzah yang lain termasuk saya diantaranya, kami iqamat karena mau melakukan sholat asar 2 rakaat jamak qasar. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Syekh Ibrahim Muhaili kira-kira di tahun 2015, ditanyakan juga kepada Syekh Ali At-Tuwaijiri kira-kira tahun 2017. Waktu Syekh Ibrahim Muhaili ngisinya di Solo, sedangkan untuk Syekh Ali At-Tuwaijiri ngisinya pas di Batu. Pertanyaannya sama. Ketika sholat zuhur, sebagian dari kita para dai mengerjakan jamak qasar 2 rakaat 2 rakaat atau 4 rakaat 2 rakaat tergantung siapa yang imam. Adapun masyayikh kami lihat tidak pernah mengerjakan sholat jamak qasar. Bagaimana pendapat para masyayikh? Maka mereka menyebutkan 2 pendapat ini. Mereka bilang para ulama memang berselisih pendapat tentang berapa lama yang seseorang bisa dikatakan masih safar yang memperbolehkan dia qasar. Sebagian ulama ada yang berpendapat dengan pendapat bahwa selama tidak ada niat mukim, maka berapa lama pun dia masih bisa qasar. Sedangkan pendapat yang kedua mereka mengatakan kalau sudah mengetahui dia akan tinggal di sana lebih dari 4 hari, maka sudah tidak bisa qasar. Sedangkan kita rata-rata kalau sedang daurah rata-rata durasinya adalah 6 hari.